Selamat bertemu kembali pada pelajaran kimia kelas 10 SMK. Untuk kali ini materinya adalah perubahan materi oleh Toto Budayanto, SMK Negeri 9 Surakarta. Kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah memahami peran kimia dalam kehidupan. Indikatornya adalah mendefinisikan konsep materi dan menjabarkan sifat fisik dan kimia dari suatu zat. Apakah itu materi? Kalau kita melihat di sekitar kita, semuanya adalah merupakan contoh materi ataupun benda. Materi di sini didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Sehingga hampir semua benda di sekitar kita itu bisa dikatakan sebagai materi. Ya, bentuknya bisa keras seperti batu, bisa berupa benda cair seperti air minum, bisa berupa gas seperti udara. Untuk mengetahui bahwa suatu materi telah mengalami perubahan atau tidak, maka kita harus memahami sifat-sifat dari suatu materi. Diilustrasikan situ bahwa zat itu bisa mengalami perubahan wujud. Misalnya air yang kita padatkan menjadi es, wujudnya menjadi keras. Kemudian es ini juga bisa kita rubah lagi menjadi air lagi. Kemudian kalau air kita panaskan bisa berubah menjadi gas karena menguap dan seterusnya. Perbedaan wujud zat dalam keadaan padat, cair, dan gas itu yang pertama. Pada keadaan padat bentuknya tetap, sedangkan untuk cair selalu berubah-ubah mengikuti wadahnya. Kalau wadahnya berupa gelas ya seperti gelas, wadahnya botol ya seperti botol. Kalau gas berubah memenuhi ruang. Jadi sifatnya kalau cair mengikuti wadah, kalau gas selalu memenuhi ruang. Sehingga kalau ada teman kita yang buang gas, nanti setelah berapa lama satu ruangan bisa mencium baunya. Kemudian pada volumenya, untuk benda padat selalu tetap. Cair juga selalu tetap. Tetapi kalau gas volumenya berubah karena dia bentuknya selalu berubah-ubah memenuhi ruang. Ya. Sehingga kalau kita isikan dalam balonnya bisa berukuran berbagai macam, kecil, besar, ya volumenya mengikuti volume dari balon tersebut. Jarak antar partikel untuk benda padat sangat rapat dan teratur, oleh karenanya bentuknya selalu tetap. Kalau cair renggang dan tidak teratur, sehingga bentuknya mengikuti wadahnya. Tetapi kalau gas sangat renggang dan tidak teratur, sehingga bisa bergerak kemana-mana. Kemudian pada gerak partikelnya, kalau padat itu partikel tidak berpindah tempat, hanya dapat bergetar. Sehingga kalau benda padat kita panaskan, misalnya bendanya besi, maka panasnya merambat itu karena partikelnya yang bergetar, bukan partikelnya berpindah. Tetapi kalau cair, partikelnya bebas bergerak, sehingga kalau misalnya ada air kita panaskan, maka perambatan airnya dia mengikuti gerakan dari partikel atau secara konveksi, ya, secara aliran.
Gas juga demikian, ya. Partikelnya bebas bergerak, tetapi bisa lebih sangat cepat. Nah, sifat fisika dan kimia dari suatu materi. Pertama, sifat fisika itu yang jelas tidak menyebabkan adanya perubahan atau pembentukan zat baru, atau tidak menyebabkan perubahan apapun ke zat lain. Nah, contoh sifatnya yang pertama titik leleh. Titik leleh dari misalnya besi ya tetap nilainya tetap. Titik leleh aluminium juga sifatnya tetap, walaupun nanti mungkin dia mengalami perubahan secara fisik, ya, bentuknya, ya. Aluminium bisa dirubah-rubah menjadi misalnya panci, menjadi wadah dan sebagainya. Titik didihnya juga sama, ya. Air titik didihnya 100 derajat, maka dia tidak mengalami perubahan nilai titik didihnya walaupun dia berubah bentuk. Massa jenis, viskositas, ya, kekentalan, kalor jenis, ya, kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 derajat Celcius, kekerasan dan seterusnya. Ini tidak menyebabkan perubahan apapun ke zat lain. Ini yang namanya sifat fisika. Berikutnya untuk sifat kimia. Sifat ini menyebabkan zat tersebut berubah, baik dengan sendirinya maupun ketika berinteraksi dengan zat lain. Contoh, sifat kemudahannya untuk terbakar. Ini adalah contoh sifat kimia. Ya, ada benda yang mudah terbakar, ada yang sedang saja, ada yang sulit. Ya. Kalau mudah terbakar maka nanti akan menyebabkan perubahan zat baru. Ya, kertas jadi karbon. Kemudian juga kemudahan untuk mengalami proses perkaratan, kerentanan dalam pelapukan dan sebagainya. Ini adalah sifat-sifat yang menyebabkan perubahan pada zat yang lain, ya. Berikutnya, jadi perubahan kimia nanti meliputi perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika itu tidak dapat atau tidak terdapat perubahan pada komposisinya. Air ya tetap H2O, aluminium tetap Al, besi tetap Fe misalnya. Nah, perubahan fisika ini terjadi ketika suatu zat mengalami perubahan pada sifat fisiknya saja, ya. Jadi tidak pada komposisinya, ya. Misalnya ketika es meleleh, besi dipanaskan dan sebagainya. Berikutnya perubahan kimia. Perubahan kimia menyebabkan perubahan pada komposisinya, atau lebih dikenal juga dengan reaksi kimia. Jadi dia suatu zat berubah menjadi zat lain. Misalnya perkaratan besi, besi menjadi lampu, penguraian air menjadi hidrogen, dan oksigen ketika diberikan arus listrik, ya. Sehingga ini yang sedang ramai, orang mencari oksigen itu bisa kita peroleh dengan cara melakukan elektrolisis, ya, sehingga nanti H2O-nya bisa berubah menjadi hidrogen dan oksigen yang kita manfaatkan. Proses pembentukan garam juga demikian, ya. Bagaimana garam yang mempunyai rumus natrium klorida terbentuk dari natrium
natrium ini mudah meledak. Klor atau klorin adalah zat yang beracun. Ketika bereaksi natrium klorida menjadi garam dapur, ya, yang justru sifatnya bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, ya, mempunyai rasa asin. Jadi menghasilkan zat baru yang punya sifat yang berbeda dari zat asalnya. Pada pembentukan energi pada tubuh kita, ya, atau pada suatu peristiwa fotosintesis, bagaimana karbon dioksida dan udara bereaksi menghasilkan glukosa, menghasilkan karbohidrat. Nah, nanti karbohidrat kita konsumsi, kita di dalam tubuh kita olah, mengalami metabolisme, ya, kemudian nanti berubah menjadi glukosa, ya, menjadi glukosa dirubah lagi menjadi energi ATP, ya. Ini yang akan kita gunakan untuk sehari-hari. Ini juga merupakan contoh perubahan kimia yang ada di dalam tubuh kita, ya. Nah, ini penjelasannya. Perubahan materi selalu disertai dengan energi. Dalam proses biologis makhluk hidup, pemecahan makanan yang melibatkan enzim sebagai katalis secara jumlah bersih menghasilkan energi yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas. Seperti tadi kita mengkonsumsi karbohidrat, ya, kemudian akan mengalami proses pemecahan, ya, sehingga nanti menghasilkan energi yang bermanfaat untuk kita beraktivitas. Nah, lalu apa kesimpulannya untuk perubahan kimia? Ciri-cirinya yang pertama adalah terjadi perubahan suhu, ya. Ketika suatu reaksi kimia ada yang meningkatkan suhu sekitar, ya. Kemudian bisa terjadi perubahan warna, ya. Misalnya kita ingin menguji kadar karbohidrat pada nasi, kita tetesi dengan lubol medium, nanti akan ada perubahan warna, ya. Karena di sini ada reaksi kimianya. Kalau warnanya biru gelap, berarti mengandung karbohidrat dan seterusnya. Atau juga kita manfaatkan kertas lakmus. Kita ingin menguji kalau bendanya misalnya mengandung asam tinggi, maka kertas lakmusnya berubah menjadi warna merah. Atau misalnya bendanya mengandung basa yang tinggi, maka akan berubah menjadi warna biru. Kemudian ciri lain adanya suatu perubahan kimia juga munculnya endapan, ya. Ini biasanya pada reaksi kimia tertentu itu bisa menghasilkan endapan. Jadi dalam suatu reaksi kimia itu bisa dilihat kadang-kadang ada yang menghasilkan perubahan suhu, ya. Ada yang menjadi lebih tinggi, ada yang menjadi lebih rendah. Bisa muncul perubahan warna, bisa muncul endapan, bisa juga muncul gas, ya. Dan berikutnya terjadi perubahan pH, ya. Secara fisik sederhana saja, kalau kita ingin menentukan apakah itu merupakan perubahan kimia, ya berarti terbentuk zat baru yang mempunyai sifat yang berbeda dari zat pembentuknya, ya. Contohnya tadi ya misalnya garam. Kemudian untuk perubahan fisikanya bagaimana? Pada perubahan fisika tidak terbentuk zat baru.
aluminium yang kita lelehkan kemudian kita bentuk menjadi panci, menjadi wadah, menjadi benda konstruksi, itu tetap merupakan aluminium, tidak menjadi zat baru, dapat kembali ke bentuk semula ya, tadi seperti pada peristiwa perubahan wujud air ya, bisa dirubah-rubah, dibekukan menjadi es, dikembalikan lagi menjadi air bisa. Yang berubah hanya sifat fisik saja ya, jadi komposisinya tidak berubah. Tadi es keras kemudian menjadi cair, kemudian ada yang menjadi gas dan seterusnya, itu hanya sifat-sifat fisiknya saja ya. Kemudian tidak terjadi reaksi kimia. Itu materi kita mengenai perubahan kimia. Jadi sifat-sifatnya kita pahami, sifat kimia, kemudian sifat fisika juga kita pahami. Sifat kimia itu bisa menyebabkan perubahan pada zat lain, sifat fisika tidak ya. Misalnya tadi sifat fisiknya adalah titik leleh, titik didih dan seterusnya tetap. Kemudian perubahan kimia maupun perubahan fisika juga sudah kita pelajari tadi ya, sehingga nanti kita bisa mengidentifikasi apakah suatu peristiwa itu merupakan perubahan kimia atau perubahan fisika. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum